Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan mata pelajaran IPA. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bunyi, kemudian cepat lambat, serta nada. Ya, kita mulai dari bunyi. Nah, bunyi ini ketika kita bersuara sambil memegang leher, kita akan merasakan getaran di leher. Atau ketika kita membunyikan sebuah lonceng atau memukul lonceng, akan terasa getarannya jika kita pegang. Nah, dari sini kita akan tahu bahwa bunyi adalah hasil getaran sebuah benda. Jadi bunyi adalah hasil getaran sebuah benda. Namun, semua getaran dapat menghasilkan bunyi yang dapat didengar. Nah, sekarang jenis-jenis bunyi berdasarkan frekuensinya. Yang pertama adalah ultrasonik, yaitu bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20 Hz. Nah, bunyi ultrasonik ini tidak dapat didengar oleh telinga manusia. Kemudian yang kedua, audiosonik, yaitu bunyi yang memiliki frekuensi antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Nah, pada frekuensi ini maka bunyi dapat didengar oleh telinga manusia normal. Yang ketiga adalah infrasonik. Nah, infrasonik ini bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz. Infrasonik adalah bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz. Mohon maaf, ini bukan 20.000 tapi 20 Hz. Nah, bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz ini tidak dapat didengar oleh manusia. Nah, berikutnya adalah nada. Tentunya kita sudah mendengar kata nada di dalam istilah musik. Nah, nada adalah bunyi yang frekuensinya teratur. Contohnya apa? Bunyi karbutala, bunyi piano, bunyi gitar, ataupun bunyi dari alat musik yang lain. Dalam teori musik, nada diberi simbol C, D, E, F, G, A, B, C kecil. Jadi yang atas ini besar semua, kemudian diakhiri kecil. Nah, kemudian berikutnya adalah C kecil, D kecil, E, F, G, A, B, C kecil. Jadi ini semuanya ada artinya. Nah, sekarang bagaimanakah perbandingan frekuensi nada? Nah, C kecil ini 24, D 27, E 30, F 32, G 36, A 40, B 45, dan C 48. Nah, ada interval penting yang harus kita ingat. Yang pertama adalah oktav. Oktav yaitu
intervalnya 2:1. Kalau Queen 3:2. Nah, kalau Quartz 4:3, kalau Tetz 5:4. Ini adalah interval-interval penting pada nada. Nah, sekarang contoh persoalannya. Diketahui perbandingan frekuensi nada A dan E adalah 40:30. Jika nada A memiliki frekuensi 40 Hz, hitunglah frekuensi nada E. Ya. Nah, sekarang cara menyelesaikannya bagaimana? Nah, cara menyelesaikannya adalah seperti biasa, yaitu kita buat datanya. Nah, caranya bagaimana? Nah, coba saya tulis di sini, diketahui. Oh, mohon maaf, ada. Nah, ini ya. Jadi di sini kita tulis diketahui. Nah, yaitu FA diketahui FA frekuensi nada A dibandingkan dengan frekuensi nada E sama dengan 40:30. Nah, kemudian frekuensi nada A sama dengan 440 Hz ya. Sekarang ditanya adalah hitunglah frekuensi nada E. Nah, terus caranya bagaimana? Caranya adalah kita tulis seperti atas, FA dibanding dengan FE sama dengan 40 dibanding 30. Kita tahu bahwa FA sama dengan 440 Hz dibanding dengan FE. Nah, sama dengan 40 banding 30. Nah, terus ini bisa kita buat bentuk seperti ini, 440 per FE sama dengan ya 40 per 30, kita buat seperti ini. Nah, terus kita buat perkalian silang. Ini kali ini kali ini. Nah, sehingga ini adalah 40 FE. FE ini adalah frekuensi nada E sama dengan 440 dikali 30. Maka frekuensi nada E sama dengan 440 dikali 30 dibagi 40. Nah, sehingga hasilnya adalah sama dengan 330 Hz. Nah, jadi ya frekuensi nada E adalah 330 Hz. Ya. Silahkan nanti kalau ada kesulitan ditanyakan. Nah, sekarang ini ada tugas ya.
tugas ini coba nanti kalian selesaikan ya. Kemudian nanti dikumpulkan. Nah, sekarang kita lanjut, yaitu beberapa hewan yang dapat menangkap bunyi infrasonik maupun bunyi ultrasonik. Yang pertama adalah bunyi infrasonik. Jadi bunyi infrasonik tadi adalah bunyi yang memiliki frekuensi di bawah 20 Hz. Contohnya adalah jangkrik. Yang kedua adalah anjing. Sedangkan hewan yang dapat menangkap bunyi ultrasonik, yaitu ultrasonik ini bunyi yang memiliki frekuensi di atas 20.000 Hz. Contohnya adalah kelelawar. Ya, kelelawar ini dikenal memiliki radar alami. Kemudian yang kedua adalah ikan paus, dan yang ketiga adalah ikan lumba-lumba. Nah, sekarang pemanfaatan bunyi ultrasonik itu untuk apa saja? Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk dunia kesehatan. Yang pertama, yaitu untuk menghancurkan tumor atau batu ginjal. Jadi dengan memanfaatkan teknologi ultrasonik, maka ini pada proses penghancuran tumor yang berada di dalam tubuh ataupun batu ginjal, ini tidak perlu operasi tapi cukup ditembak dari luar. Kemudian yang kedua adalah dipergunakan untuk alat USG atau ultrasonografi. Nah, alat ini ya untuk mempelajari dalam bagian tubuh yang tidak boleh terkena sinar X. Jadi bagian tubuh yang tidak boleh terkena sinar X atau tidak boleh terkena ronsen ini digunakan ultrasonografi atau USG. Ya. Misalnya apa? Misalnya perut, daerah perut ini. Misalnya ini sini untuk mengetahui keberadaan janin pada ibu yang sedang hamil. Kemudian yang ketiga adalah untuk deteksi dan komunikasi sonar di bidang teknologi kelautan. Nah, ini biasanya digunakan untuk mendeteksi misalnya kebocoran pipa minyak. Nah, ini bisa digunakan alat ini. Kemudian yang keempat untuk memeriksa bagian dalam tubuh. Kemudian yang kelima digunakan untuk kacamata orang buta. Kemudian memeriksa kerusakan logam. Ini misalnya pipa. Dan yang terakhir adalah membunuh nyamuk penyebab demam berdarah. Ini adalah pemanfaatan ultrasonik. Pada awal kita tahu bahwa bunyi untuk merambat itu memerlukan medium. Jadi bunyi untuk merambat itu memerlukan medium. Nah, mediumnya itu apa saja? Yang pertama adalah udara atau gas. Nah, perlu diketahui bunyi yang sampai ke telinga kita ini merambat melalui medium udara. Nah, dan yang perlu menjadi catatan bahwa bunyi merambat dalam gelombang longitudinal. Kemudian medium yang kedua adalah zat cair. Nah, saat menyelam dalam air, kita dapat mendengar bunyi dari batu yang dijatuhkan ke air tersebut. Nah, yang perlu diketahui bahwa cepat rambat bunyi pada zat cair lebih besar dibandingkan cepat rambat bunyi pada gas. Kenapa? Karena memiliki jarak antar molekul yang lebih dekat dibandingkan jarak molekul antar gas.
Yang ketiga adalah zat padat. Ya. Jadi medium rambat bunyi yang ketiga adalah zat padat. Nah, bagaimana cepat rambat bunyi antara di udara, di zat cair maupun di zat padat? Nah, cepat rambat bunyi yang paling besar yaitu ketika merambat di zat padat. Ya, jawabannya apa? Nah, ini karena jarak antar molekul zat padat ini lebih dekat dibandingkan dengan zat cair ataupun gas. Nah, sekarang bagaimanakah menghitung cepat rambat bunyi? Nah, untuk menghitung cepat rambat bunyi kita bisa menggunakan dua persamaan. Yang pertama adalah V sama dengan S per T. S adalah jarak yang ditempuh bunyi dan T adalah waktu tempuh bunyi. Yang kedua adalah V sama dengan lambda per T. Lambda adalah panjang gelombang bunyi dan T adalah periode gelombang bunyi. Atau kita bisa menggunakan persamaan V sama dengan F kali lambda, di mana F adalah frekuensi bunyi dan lambda adalah panjang gelombang bunyi. Jadi persamaan yang digunakan untuk menghitung cepat rambat bunyi ada dua, yaitu V sama dengan S per T. S adalah jarak yang ditempuh oleh bunyi dan T adalah waktu tempuh. Yang kedua adalah V sama dengan lambda per T atau F kali lambda. Nah, pada tabel ini kita bisa melihat cepat rambat bunyi di berbagai medium. Nah, tadi saya menjelaskan bahwa cepat rambat udara yang paling besar yaitu pada medium zat padat. Coba kita lihat. Yang pertama adalah udara pada suhu 0 derajat. Kecepatannya 331. Pada udara 15 derajat ya, kecepatannya 340 meter per sekon. Nah, pada air dengan suhu 25 derajat kecepatannya 1940 dan seterusnya sampai pada besi. Nah, besi ini memiliki cepat rambat bunyi yang paling besar. Kenapa? Karena besi jelas memiliki kerapatan partikel yang lebih rapat atau kerapatan partikel yang lebih besar. Nah, sekarang contoh persoalannya bagaimana? Ya, contoh persoalannya ya, sebuah kilat ya, setelah terjadi kilat 10 sekon kemudian terdengar suaranya. Jadi tidak langsung ada kilat terus ada suara ngler, enggak. Jadi baru 10 detik kemudian terdengar suaranya. Jika kecepatan bunyi di tempat itu 340 meter per sekon, berapakah jarak pendengar ke sumber bunyi? Nah, ini coba kita akan bahas. Jadi kalau kita gambarkan, kalau lebih jelas di sini ya. Jadi ini misalnya ini ada pendengar, ini ada orang yang pendengar ya. Kemudian di sini ada kilat, ya kilat. Nah, kita tahu bahwa kecepatannya adalah 340 meter per sekon. Cepat rambat bunyi. Nah, jarak, nah ini waktu antara kilat ke orang, ini pendengar ya, pendengar atau pendengar ya. Nah, kalau kilat di sini adalah sebagai sumber bunyi, ya. Jadi jarak antara sumber bunyi ke pendengar ini adalah ditanyakan. Jadi ditanyakan adalah S-nya. Nah, sekarang cara menyelesaikannya bagaimana? Nah, ini seperti biasa kita tulis datanya dulu, diketahui. Ya,
berarti T itu waktu yang digunakan oleh kilat untuk sampai ke pendengar, yaitu sebesar 10 sekon. Terus cepat rambat bunyi atau V 340 meter per sekon. Ya, ditanyakan yaitu berapakah jarak atau S. Nah, untuk menghitung jarak kita menggunakan persamaan, yaitu tadi konsepnya V sama dengan S per T. Nah, untuk mencari S bagaimana? Nah, S itu sama dengan S sama dengan apa? S sama dengan V dikali T. Ya. V adalah kecepatan, T adalah selang waktunya. Nah, sehingga hasilnya adalah berapa? T-nya 340 meter per sekon dikali dengan 10 sekon. Ini sekon bisa disederhanakan, maka kita bisa menghitung jaraknya yaitu 340 kali 10 berarti 3400, satuannya meter. Nah, jadi jarak apa? Jarak pendengar ke mana? Ke sumber bunyi. Dalam hal ini adalah kilat. Nah, adalah 3400 meter. Ya. Nah, sekarang contoh soal yang kedua. Nah, coba perhatikan semuanya. Gelombang bunyi merambat di udara. Jadi ini gelombang bunyi dengan kecepatan 300 meter per sekon. Jika panjang gelombangnya 25 cm, berapakah frekuensi gelombang bunyi tersebut? Nah, caranya bagaimana? Nah, ini coba kita selesaikan. Nah, ini ya. Diketahui kecepatan gelombang bunyi yaitu 300 meter per sekon. Nah, kemudian panjang gelombang ini berarti lambda simbolnya, panjang gelombang lambda 25 cm. Ini kita ubah ke dalam satuan meter menjadi 0,25 meter. Kenapa? Karena dibagi dengan 100. Kemudian ditanya adalah frekuensi gelombangnya berapa. Nah, ini kita selesaikan dengan cepat rambat gelombang bunyi, yaitu persamaannya bagaimana? Yaitu V sama dengan lambda kali F. Nah, sekarang kalau tanyakan F bagaimana? Nah, V itu lambda kali F. Kalau tanyakan F, maka yaitu V dibagi lambda. Ya. Yang tahu bahwa V-nya 300 ya. Satuannya meter per sekon. Kemudian dibagi dengan 0,25 meter. Ini meter sederhanakan sehingga 3000 ya. 3000 dibagi 300 dibagi 0,25 hasilnya adalah sama dengan 1200, satuannya hertz ya. Jadi ya, frekuensi gelombang
adalah 1200 Hz. Nah, oke. Ini kalau ada pertanyaan nanti silahkan ditanyakan. Sekarang kita masuk pada kuat rambat, kuat bunyi. Jadi kuat bunyi itu tergantung pada besarnya amplitudo. Saya ulang, kuat bunyi ini tergantung pada besarnya amplitudo. Ya, akan saya berikan tanda merah supaya bisa diingat. Jadi tergantung pada besarnya amplitudo. Nah, makin besar amplitudo, maka makin kuat bunyi itu. Nah, kemudian yang kedua yaitu tergantung pada jarak antara sumber bunyi dan pendengar. Nah, maksudnya bagaimana? Ya, semakin dekat sumber bunyi dan pendengar, maka semakin kuat bunyinya. Nah, semakin jauh sumber bunyi dengan pendengar, maka semakin lemah bunyinya. Oke, jadi hanya tergantung kepada amplitudo dan jarak ya. Jadi bukan tergantung pada frekuensinya. Sekarang tinggi bunyi dan warna bunyi. Yang dimaksud tinggi bunyi itu apa? Tinggi bunyi adalah tinggi rendahnya bunyi yang keluar. Nah, ini yang perlu menjadi catatan, yaitu tinggi rendahnya bunyi itu bergantung pada frekuensinya. Ya, bergantung pada frekuensinya. Ini penting ini. Nah, kalau kuat bunyi tergantung kepada amplitudonya, tetapi tinggi bunyi itu tergantung pada frekuensi getaran sumber bunyi. Artinya semakin besar frekuensi bunyi ya, maka semakin tinggi pula bunyi yang dapat kita dengarkan. Nah, sedangkan warna bunyi itu apa? Warna bunyi adalah bunyi yang sebenarnya memiliki frekuensi sama, namun terdengar berbeda. Dapat terjadi pada manusia yang bersama menyanyi dan alat musik. Jadi walaupun frekuensinya sama, tetapi terdengar berbeda. Gitu. Kemudian penyebab dari warna bunyi ini apa? Penyebab warna bunyi adalah organ atau pita suara yang bergetar. Pada manusia, ini terbukti saat pria dan wanita menyanyi bersama. Ya. Walaupun frekuensi yang dimiliki oleh pria dan wanita itu sama, tetapi warna bunyinya berbeda. Kenapa? Karena ini tergantung pada alat atau organ pita suara yang bergetar. Ataupun pada alat musik juga demikian. Nah, berikutnya adalah intensitas bunyi. Intensitas bunyi itu apa? Intensitas bunyi adalah besaran yang menyatakan berapa besar daya bunyi tiap satuan luas. Satuan intensitas bunyi adalah watt per meter persegi. Ya, watt per meter persegi. Nah, intensitas bunyi ini yang perlu menjadi catatan, bahwa intensitas bunyi tergantung pada amplitudo sumber bunyi. Jadi intensitas bunyi itu tergantung pada
amplitudo sumber bunyi, dan jarak alat pendengar dengan sumber bunyi. Berikutnya layangan. Layangan itu apa? Layangan adalah dua sumber bunyi, ya, yang frekuensinya hampir sama, bergetar dalam waktu yang bersamaan. Saya ulang, layangan adalah dua sumber bunyi yang frekuensinya hampir sama, bergetar dalam waktu yang bersamaan, sehingga hasil getarannya akan saling mengganggu. Ini layangan. Jadi kata kuncinya ini adalah frekuensinya hampir sama, tetapi hasil getarannya ini akan saling mengganggu. Ini saling mengganggu. Ini namanya layangan. Nah, berikutnya adalah nada, desah, dan dentum. Nada tadi sudah kita pelajari. Nada adalah bunyi yang teratur frekuensinya. Kalau desah, bunyi yang frekuensinya tidak teratur. Sedangkan kalau dentum adalah desah yang bunyinya sangat keras. Contohnya apa? Contohnya adalah bom. Ya, saya kira sekian dulu. Nanti kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.